Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 3 membahas topik mengenai masuknya pengaruh Barat ke Minangkabau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah sebagai moderator dan dua orang teman saya yaitu Putri Zahrani dan Wahyuni Fitri. Tapi di kesempatan kali ini Wahyuni Fitri tidak bisa hadir karena ada gangguan jaringan. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Putri Zahrani. Kepada Putri Zahrani dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai asal mula kedatangan bangsa Barat ke Minangkabau. Sejak pemerintahan Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, Minangkabau telah terbuka dengan dunia luar, khususnya Aceh, karena hubungan Aceh yang sangat intensif melalui kegiatan ekonomi masyarakat akhirnya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Minangkabau pada masa itu. Disinilah dapat kita lihat awal mula masuknya pengaruh Barat itu terhadap Minangkabau, yang mana pada saat Aceh merupakan wilayah kekuasaan terbesar di Sumatera, yang memberikan pengaruh terhadap wilayah-wilayah yang ada di sekitar Sumatera, sehingga pada saat itu bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Perancis itu ingin menguasai wilayah tersebut. Bangsa Barat pertama yang datang ke Minangkabau adalah bangsa Portugis. Bangsa tersebut mendatangi kawasan itu pertama kali pada abad ke-16. Kedua, yaitu bangsa Prancis yang pernah datang ke Sumatera Barat, yaitu ketika bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Limy dengan anak buahnya mendarat di pantai air manis Padang. Hal ini terjadi pada tahun 1793. Mereka dapat merebut kota Padang dan mendudukinya selama 5 hari. Setelah mereka merampok kota tersebut, mereka pergi dari Padang. Pada tahun 1795, Inggris merebut Padang lagi karena terlibat perang lagi dengan Belanda. Selanjutnya, perjalanan Thomas Dias ke Pagaruyung. Dias adalah semacam makelar atau pakang yang menjadi penghubung antara perusahaan seperti VOC dengan saudagar dan pemimpin lokal. Ia tinggal di Malaka, memiliki 8 orang anak dan 2 orang budak. Saat itu sekitar tahun 1648, reputasinya tengah hancur. Dan demi memulihkan reputasinya, Dias melakukan ekspedisi ke wilayah terdalam yang penuh misteri dan mara bahaya di daratan tinggi Sumatera bagian tengah. Ekspedisi Dias sekaligus adalah bagian dari persaingan dagang di Malaka. Tujuannya ke Pagaruyung ialah untuk membuka hubungan resmi dengan penguasa jalur-jalur dagang penting yang menghubungkan Selat Malaka dengan daerah pedalaman. Dengan begitu, VOC yang mengutuskan Dias memiliki akses untuk bertransaksi, mendirikan pos-pos, serta mengamankan jalur dagang Siak dan Kampar. Dikembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai pengaruh bangsa Barat terhadap Minangkabau. Pada zaman VOC, Hof Komtior van Sumatera were terus merupakan sebutan untuk wilayah pesisir barat Sumatera hingga abad ke-18. Provinsi Sumatera Barat semakin terkena pengaruh politik dan ekonomi, akhirnya kawasan ini mencakup daerah pantai barat Sumatera. Kemudian mengikuti perkembangan administratif pemerintahan Belanda. Kawasan ini masuk dalam pemerintahan Sumatera West dan diekspansi lagi mengabungkan Singkil dan Tapunuli. Belanda pun membalas perbuatan tersebut dengan memecah belah Pagaruyung menjadi 3 bagian.
yaitu Pagaruyung, Sungai Tarap, dan Saruaso. Belanda juga ikut campur dalam urusan rumah tangga kerajaan orang-orang dan menerapkan taktiknya, yaitu divide et impera atau politik adu domba. Sejak saat itulah Minangkabau menyatakan perang terhadap Belanda. Tercatat ada 8 perlawanan rakyat Minangkabau dalam kurun waktu 1668 sampai tahun 1926. Yang pertama itu Perang Minangkabau pada tahun 1667. Perang yang kedua yaitu Perang Pariaman pada tahun 1818. Dan selanjutnya ada Gerakan Harimau Nan Salapan pada tahun 1820. Dan yang keempat yaitu Perang Padri pada tahun 1821 sampai tahun 1837. Perang selanjutnya itu Perang Kerinci pada tahun 1901 sampai 1906. Perang selanjutnya yaitu Perang Manggopo pada tahun 1906. Dan ada juga Perang Kamang pada tahun 1908. Dan yang terakhir yaitu Perang Silungkang pada tahun 1926. Perang Padri. Gerakan Padri termasuk ke dalam sebuah gerakan-gerakan lokal yang terjadi di bumi Nusantara pada periode Perang Kemerdekaan melawan penjajahan Belanda serta Portugis dan Inggris. Gerakan Padri termasuk ke dalam sebuah gerakan-gerakan lokal yang terjadi di bumi Nusantara pada periode Perang Kemerdekaan melawan penjajahan Belanda serta Portugis dan Inggris. Pada akhir abad 18, kondisi masyarakat Minangkabau pada saat itu lebih mendominasi terhadap kebiasaan dari kaum adat seperti adanya perjudian sambung ayam, minuman keras yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Minangkabau yang mendapat dukungan dari golongan raja, para bangsawan, serta Bangpulu. Kebiasaan seperti itu membuat masyarakat Minangkabau meninggalkan syarat sehingga terjadilah ketidaksesuaian dari para ulama dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Minangkabau. Konflik terjadi setelah kepulangan tokoh-tokoh radikal yang mana ada 3 ulama seperti Haji Miskin atau biasa dipanggil Pandai Sikat, dan Haji Sumanik, dan yang terakhir Haji Piobak yang berasal dari 50 kota. Mereka bertiga pulang dari Mekah. Mereka pulang dengan membawa ajaran Islam atau ilmu-ilmu tentang Islam yang telah mereka pelajari pada saat menuntut ilmu di Mekah. Materi selanjutnya. Dan itu adalah foto dari perlawanan bangsa Minangkabau terhadap bangsa Belanda. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.